Mana si Luki ya? Luki eta keur ngantosan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak rahimahullah, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini Allah limpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan hingga kita bisa hadir di majelis Wahada min Riyadil Jannah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam yang sempurna ini sampai kepada kita ila yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjut hanca kita di Islam Ka'bah, ada beberapa hadis yang insyaallah akan dibacakan. Terakhir kita hadis ke-41 masuk ke hadis ke-42. 6 perkara jaminan surga. Ini jaminan surga nih jaminannya. Jamin. Kalau di dunia hanya 2 jaminan itu. BPKB dan sertifikat. Oh, jaminan. Jaminan. Yang lain nggak bisa dijamin, Pak. Nah, ada 6 perkara jaminan surga. Ijmanu li sitan min anfusikum adman lakumul jannata usduku ida dastum wa aupu ida adtum wa addu ida tumintum wahfadu purujakum wa guddu absarakum wa kubmu aidiyakum. Rawahul Ahmad. Jaminlah 6 hal untukku dari diri kalian, maka saya akan menjamin surga untuk kalian. Yang pertama, jujur jika berbicara. Yang pertama. Yang kedua, tepatilah jika kalian berjanji. Kemudian yang ketiga, tunaikanlah amanat jika kalian diserahi amanat. Kemudian yang keempat, jagalah kemaluan kalian. Yang kelima, tundukkan pandangan kalian. Dan yang keenam, tahanlah tangan kalian dari menyakiti orang lain. Kalau kita bisa jaga 6 poin tadi, ya, maka insya Allah itu menjadi jaminan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam bicara. Ini sekarang agak susah ya ketemu dengan jujur ketika bicara. Padahal faktanya sudah terlihat ya. Bagaimana kejadian di Sumatera, Pulau Sumatera dan Aceh ya, menguji kejujuran seseorang ya. Waalaikumsalam. Menguji kesabaran dan kejujuran orang-orang ya. Ketika ada satu masjid dalamnya itu terpenuhi oleh gelondongan kayu dan beberapa gelondongan kayu itu potongannya itu rata ya, seperti dipotong sengaja, bukan karena kecabut atau ya ke bawah longsoran tanah ya. Bahkan ada beberapa gelondongan kayu itu sudah ada inisialnya ya. Ada nomor, ada tandanya. Sementara ada pejabat yang mengatakan itu normal-normal saja kayu yang ke bawah longsoran dan ke bawah arus air. Ini kan kejujuran, faktanya ada. Ada tandanya, ada nomornya ya. Atau jujur aja, iya itu memang ada perusahaan yang diberikan konsensi lahan untuk motongin pohon ya. Kita evaluasi
seberapa banyak pohon yang boleh mereka tebang, dan seberapa banyak kewajiban mereka harus menanam kembali pohon untuk reboisasi. Kan tinggal ngomong begitu. Ganti rugi tuh. Iya, ini malah menutup-nutupi seakan-akan itu sesuatu yang normal ke bawah air. Biasa aja. Orang potongannya lurus begitu, masa pohon bisa lurus begitu? Tepatilah jika kalian berjanji. Dikunjungin presiden ke sana, ada pejabatnya bilang 93% insya Allah PLN nyala malam ini. Turung-turung. Ya itu kan dia harus koordinasi juga dengan orang lapangan. Ya. Gardu-gardunya dibersihkan perlu berapa lama. Bukan hanya lip service. Ya. Lip service itu membumbui perkataan saja gitu ya. Kenyataannya nol ya. Kata penenang. Yes boss begitu. 93% insya Allah ini nyala lagi. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya harusnya dia sampaikan aja reasonnya ya. Pak Presiden mohon maaf ini karena semua gardunya itu tertutup lumpur, kita perlu waktu untuk membersihkan dan men-start ulang itu listriknya. Sekian waktu ya. Ya artinya ada upaya emergensi yang harus disiapkan oleh tim yang lain. Genset kan loba bay. Iya, Teh di Jakarta mengajubruk genset. Bawa model 5.000-an kali itu sebarkan di 1.000 titik. Urung. Nah ini kan tinggal bagaimana upaya itu serius. Karena sudah dijanjikan 93%, 7% deh mah wajar lah parum kene. Padahal parum kene kalian. Nggak jujur ya, janjinya juga tidak ditepati. Tunaikan amanat jika kalian diserahi amanat. Ini sekarang ada video. Jadinya dibikin video, istilahnya video apa ya, komedi ayah jelema kecebur ya, divideokan. Terus ada orang yang mau ngebantu, karak muka baju jalmi di tukang, sebentar kamu mau ngasih bantuan, sudah dapat izin belum? Izin. Iya, semua bantuan tuh harus ada izin, harus dicatat biar bisa diaudit. Belum ada izinnya. Anu kelebek kabur titeulem. Harunya itu jelas, Pak. Mere bantuan kudu aya izin, kudu diaudit, terdata. Makanya dijawab oleh salah satu influencer. Oke, kita ikuti ya. Pakai data, harus ada izin, tapi tolong ya, bantuan pemerintah yang kepada masyarakat pun datanya kami minta. Ternyata beas saliter 45.000 kata anu dicatat bantuan dari pemerintah. 45.000 catatan mereka saliter. Tuh kan. Lebih kejam daripada pembunuhan apa? Amanat ditunaikan, bantuan banyak, bantuan yang mau masuk kudu aya izin. Ek mantu anu kelebek teu boga izin, ya kelebek sekalian. Pisan manten. Kelebek tahu nggak apa ini? Kalalok. Bisilan rada loading manehna naon cenah kelebek. Main nama ieu makanan di dieta tenggorokan. Keselak. Selek eta mah atuh. Kudu ngopi heula mah. Apa mendingan taruh di bawah kok ya boyaga. Si Lucky tadi nu ngaluhurkeun. Ya itulah didietin ya tuh tengah gitu. Tunaikan amanat, jagalah kemaluan kalian. Kemaluan tuh ada dua. Yang pertama aurat, tutup aurat. Ya. Kemarin anak saya karena SMK itu setelah ujian libur ya cuman ada perbaikan nilai. Mereka ada waktu libur sampai tanggal sama seperti kita tanggal 12 Januari. Nah ternyata anak-anak STM tuh kalau liburan ya sebagian dia nyari kerjaan, termasuk anak saya.
nyari-nyari kerjaan, istilahnya part time gitu ya, waktunya tidak boleh kapan aja masuknya gitu. Dapatlah dia kerjaan di SPX yang di Karadenan, gede itu sebelah kiri. SPX ekspedisi untuk Shopee dan beberapa e-commerce. Nah, masuk dia, gajinya 125.000 per hari. Jam 9 sampai jam 9, 12 jam. Dipotong rompi, suruh pakai rompi, rompinya 10.000. Jadi dia dapat 115.000. Kamu dapat makan nggak? Enggak, Bi, harus cari dulu makannya, beli di warteg 10.000. Nggak apa-apa, biar pengalaman gitu ya. Iya, latih. Cuman masalahnya di situ untuk menjaga safety. Jadi kalau SPX itu begitu truk turun, truk ekspedisi yang gede-gede yang kabinnya panjang kayak gitu, masuk ke conveying, muter. Nah itu satu grup per truk itu sudah dikasih, istilahnya kamu bagian Bogor Barat, Bogor Timur gitu, terus misalkan kabupaten gitu. Masing-masing tuh orang, nanti begitu conveying lewat barang-barang tuh yang Bogor Barat diambil sama dia. Terus, nah katanya biar safety nggak boleh pakai celana panjang. Dia nggak boleh pakai celana panjang. Oh pernah di situ kerja? Cuman ini doang sih perbantuan. Iya kayak model si Patur gitu kali. Dia kerjanya part time. Terserah mau kapan lagi masuk. Freelance. Emang Celana pendek, sepatu, pakai rompi. Kata saya, Tur, itu kamu aurat, harus ditutup. Kalau nggak boleh pakai celana panjang nggak usah. Boleh sih, Bi, katanya nutupin sampai lutut, pakai legging gitu ya, pakai legging. Cek saya, kan saya lama di pabrik 16 tahun. Ya. Justru kalau pakai celana pendek begitu rawan untuk ketarik sama panbel segala macam. Ini matur bukan terkait dengan safety, tapi safety nggak dicuri. Betul, ternyata kalau pakai celana panjang banyak yang ngeli. Itu pas dia hari Ahad kemarin masuk tuh malamnya ada kejadian iPhone 16 hilang. Paket iPhone 16 hilang. Berapa duit nak? iPhone 16 teh. Tah segitu. Asupkan karena cangcut geus kata tempoan gitu. Cari siapa Pak Abdurrahman? Oh, baik. Baik. Mobil mana kunaon baik? Oh, nu si Ade, Dek. Dede. Saha nu mawana itu si Komeng. si Komeng. Udah dorong paling ge. Ulah tuh nih. Iya, Bi, ternyata safety-nya itu nggak dicuri. Mana kayak celana pendek. Saya lihat, iya kemarin futsal tuh kuma, ternyata harus pakai celana pendek. Oh, pernah di situ, Adek? Emang gitu, Pak. Memang segitu, Iya. dapat uangnya 125.000 ya? Iya. Tapi kalau udah 3 bulan, tiap 3 bulan sih dia Naik. Katanya Jiksi Patur, Bi, kalau yang udah lama di sini 5 juta berapa gitu. Lama teh berapa tahun? 3 tahun. Ya, lumayan sih. Jadi iya maksudnya sekarang tuh kalau mau nyari penghasilan gitu, asal mau cari ke tempat ekspedisi kayak gitu dibutuhkan orang sebanyak-banyaknya. Aki-aki, nungora, yang penting dia punya KTP aja dia. Syaratnya harus punya KTP. Maksudnya anak kecil nggak boleh, iya. Kena pasal dia. Tapi nukolot mah cek si Patur, ayah ada Bi temen aku sebelah udah kakek-kakek. Baik. 3 minggu, baik, lumayan, baik. Sehari 125.000. awalnya. Shiftnya 9 ke 9. Jadi kalau masuk 9 pagi, pulang 9 malam, istirahatnya 2 kali. Istirahatnya 2 kali ya, zuhur sama asar. Kalau maghrib isya mah ganti-gantian katanya sholatnya. Cuman truk turun, disortir, asup ke truk turun, sortir gitu aja.
Enggak ngantar-ngantar, bukan, sortir. Pabrik gudang. Sortir nanti per wilayah itu satu grup itu. Segrup tuh berapa orang gitu setruk itu. Modalnya gitu doang, harus punya KTP ya. Artinya asal daek kayaknya. Daek kurang, Pak. Mah. Kan lapar mau mual bisa wareg ku gengsi. Moal atuh sanwek merek. Sanwek merek. Jadi maksudnya ada kesempatan kerja yang seperti itu. 10 poe 125.000 1,25. Ya. Lumayan. Aya lowongan kene Pak, kayak mun libur. Ya. Mun libur ya. Ada. Di sana tinggal ke sana aja. Ada satpamnya. Pam, aik miluan gawe, iya besok datang. Selama beraha 3 minggu orang mah minta kontrak kan tuh. 3 minggu mah atuh mana? Dikasih sekolah. 2 minggu. Tilu baik. Itu ekspedisi besar kayak gitu ya. Mereka ada yang freelance seperti itu. Kudunya lamaran mau KTP doang. Tah maka markirin kontainer mana yang baik. Ya nanti bertahap katanya. Kalau yang sudah lama bagus bisa jadi kurirnya, bisa jadi supirnya. Kalau kurir lumayan per titik 2.000 atau berapa gitu. 2.000. Loba sapoe 1.000 we. 1.000 titik. Bukan per titik, Pak, per barang. Per gitu. paket ya. Sapoe 1.000 2 juta Pak Edi. Kiplik sapoe geus gawe sapoe 2 juta. Dapati kiplik-kiplik. Ini beneran loh, ini bukan cerita bohong. Asal mampu, mau, dan dia jujur. Kalau nggak jujur, iPhone 16 hilang. Ternyata sebelum kerja dipoto semua. Iya. CCTV begitu hilang dikejar tuh orang jadi buronan. Soalnya dia nggak nahan apa-apa, Pak. Iya. Kalau rata-rata ijazah ditahan. Nggak ada itu mah. 3 bulan nggak ada. Udah KTP. Cuman dipoto begitu hilang dikejar jadi buronan, ditempelin. Orang ini ngambil ini. Ya menang harita, tapi kan dia jadinya di blacklist, kemana-mana susah. iPhone. Banyak lagi kasusnya yang hilang itu skincare katanya. Skincare 50 ribuan gitunya. Gampang kan eta. Lah itulah nggak jujur. Oh ini jagalah kemaluan. Kemaluan yang pertama itu adalah terkait dengan aurat. Ya, ditutup. Dan kemaluan yang dimaksud yang kedua adalah yaitu paras dan jakar. Dalam Al-Quran dikatakan illa min ajwajihim aw ma malakat aimanuhum. Kecuali untuk istri-istri kalian dan hamba sahaya yang kalian miliki. Boleh. Kalau itu mah. Geus narikah kabeh kan ya? Acan. Ya. Alah. Pantes ngaranna ge ade atuh. Tilu eta, Pak. Tilu. Iya tah. Jadi 2 tilu. Ah. 2, Pak. Mainnya mah 2. Illa min ajwajihim, ya kepada istri-istri kalian. Ya istri boleh lebih dari 1. Auma malakat aimanuhum. Dan hamba sahaya yang kalian miliki boleh kalau itu. Selain dari itu nggak boleh. Ya. Haram. Tundukkan pandangan kalian. Ini gojul basor. Gojul basor itu menahan pandangan. Pandangan pertama boleh. Setelahnya itu harus ditundukkan. Iya. Agar apa? Agar ya terjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang. Ya. Kemudian yang terakhir, tahanlah tangan kalian dari menyakiti orang lain. Ya. Nggak boleh. Ya, ringan tangan istilahnya. Pak Imam, saya minta air putih aja ya. Neng, mobil aing tuh udah di mana sih tahu ditinggal. Kira mana? Suwe. Tahanlah tangan kalian dari menyakiti orang lain. Jangan ringan tangan, setik-setik, gaplok, setik-etik, ngahajar. Memang dalam menegakkan menghilangkan kezaliman itu ada tahapannya, ya. Termasuk terhadap istri-istri kita itu, ya, itu ada nusus, ya. Nusus itu pembangkanan istri itu 3 tahapan, ya. Mun istrina hese dicarek, ya, dia melakukan sesuatu hal yang maksiat, ya, neng atau hari keluar beli balanja teh di kurudung,
anggo baju nu bener. Wah harudang pak, seetik kadinya. Padahal itu haram. Dan tanggung jawabnya bukan hanya ke istrinya, suaminya pun kebagian dosa. Namun kitu dicarek hese, lain langsung digaplok ulah. Anak batur eta teh, Win. Kawin deui. Kalau dalam nusus itu yang pertama itu pisahkan ranjangnya. Teu sare bareng. Noli deui. Musim hujan kieu deui nya. Diris beuting-beuting eueuh salaki. Atoheun. Hareum lampu deui. Malah atoheun. Anu gelo. Biar apa? Biar kemudian dia mikir, oh berarti ngambek ya salah kitanya. Berarti marah. Ya. Nya tukang, insya Allah ke kemana-mana mah di kerudungan. Nah halus gitu. Kalau juga nggak mau setelah dinasehatin kemudian dipisahkan tempat tidurnya, dipukul boleh. Dalam Islam li ta'dib dalam rangka memberi pelajaran. Jadi bukan mukul untuk mematikan. Di mana? Di bagian-bagian yang tidak terlihat, ya. Di bejaanku salah kita lena nurut. Dipukul di tempat-tempat yang tidak terlihat dan dalam rangka memberi pelajaran. Itu Al-Qur'an ceritanya begitu. Oh bener nyarekan ieu mah bener nyaan kok. Biasana teu daek tunggal-tunggal aya mah neunggel. Untuk apa? Li ta'dib ngasih pelajaran. Kita pun boleh ya nyepret budak mun 10 tahun embung salat, cepret. Lain diengkeun. Karena kalau sudah dewasa mah ngalawan manehna. Leutik kene biar jadi pelajaran bahwa itu saking sayang kita kepada anak dan istri. Tapi mukulnya itu bukan untuk mematikan. Pukul satakertanaga kena rahangna gubrag langsung KO mereka. KO bang. Penjara. Itu mah KDRT nggak boleh dalam Islam juga. Tapi mau terus dibejaan tehnya. Buka celana gitu mantap. Buka celana. gerak mandi. Kan dia buka celana. Salah kopina sigana. Rambut wae. Heuh, bener teh wing. Kok kopina basi. Repot sing cepot. Nah kalau upaya itu juga tidak, serahkan Pak hapunten ieu mah abdi tos teu tiasa ngadidik mamagahan ieu mah bilih mantak abdi jadi misalkan melakukan hal-hal yang menyakitkan kepada anak bapak ku abdi serahkeun deui ka nu mere akad gaurang geus nyerahkeun neangan deui maneh nu leuwih nu alus Kuat meriditan. daripada nunggulan budak batur nepikeun ka maut. Kan banyak yang cerita seperti itu. Wadah karunya Anak batur mending diserahkeun deui. Serahkeun Pak. Kunaon jang ieu teh budak? Paraban. Nya eta Pak tos di papatahan nu bener-bener amlimeun malah manehna ngalawan. Oh, atuh kitu mah nya. Cabok ku bapana kun ku bapana mah kajeun teuing na urusan bapana. Boro-boro dicabok. Diantep. Berarti neangan deui maneh masih banyak ya janda-janda kaya. Pandangan deui Mas, minta tangga sama orang kagok Pak. Jadi manjang orang. Curhat ujung-ujungnya ya. Ya harus punya ketegasan atuh ya. Agar itu menjadi pembelajaran. Bukan karena apa-apa, karena kita sayang. Jangan sampai dia mendapatkan dosa. Untuk hal-hal yang sebenarnya dia bisa berubah. Tidak cukup didoakan gitu Pak? Nggak cukup, harus ada tindakan fisik. Al-Quran bicaranya seperti itu. Mulut tindakan. Persuasif, dinasehatan, setelah itu dipisahkan ranjangnya, kemudian dipukul li ta'dib. Bahasanya dipukul itu untuk memberi pelajaran. Kalau dipukul itu bener-bener marah ini mah suami sampai daik nanggel biasa natara agar dia berubah nya tukang kitu mah abdi hapunten nya ngiring di eta
gitu Ki. Itu jauh di kamar can asak bae. Wah, kakutuk tong jauh. Atau disemprot make eta naon ngaranna? Orang Pak, orang. Gundel-gundel make kain. Ora Pak eta mah tepan. Alah, teu jadi ngadang jauh pa ieu. Ora. Tahanlah tangan kalian dari menyakiti orang lain. Jangan. Ulah tunggal-tunggal. Selama-lamana iman cenah doakeun we gitu. Sugan tahun hareup. Oh, kalau itu mah terkait dengan orang lain. Nah, ini mah kan istri. Itu ada terkait nusus. Buka ayatnya tentang nusus dan tafsirnya. Aya di dinya. Ini mah eleh jadi ku pamajikan. Jangan. Kalau dengan pamajikan itu bukan masalah kalah menang, bukan. Emang lu wani lu sama pamajikan. Yeay. Aing mah ditinggalkeun bae. Lu manehna nyusul. Kalau dengan pemajikan itu bukan kalah menang, ya. Kita sudah bicara kemarin itu kita perlu mereka perlu kita. Hunna libasulahun wa antum libasulahunna. Mereka dan kita tuh seperti pakaian saling nutupin. Karena kita tahu bukan sebagai orang yang sempurna. Kajorean manehna kurang tutupan, kajorean kurang pemajikan nutupan. Boro nama lobana di TikTok wae di mensos. Tah, mun nepikeun kajorean salakina diumbar di TikTok, ketok tah bikeun ka bapana deui. Pak, ya Pak, serahkeun nah. Kunaon jang hese di papagaana Pak, bisi urang jadi mantak. Waktu kita mau wios jang. Terus kumaha aek neangan deui Pak nu leuwih sae gitu kan. Tapi karunya budak. Jadi kadang-kadang dalam memperbaiki sesuatu itu, hatta itu dalam dunia medis, dokter harus tega untuk mengamputasi salah satu organ atau bagian tubuh. Yang membahayakan. Karena kalau nggak diamputasi, menjalar ke semua tubuh, malah menimbulkan kematian. Aduh Pak, punten ya kedah diamputasi Pak, eta kelingkingna mun teu leungeun Bapak malah nu kena. Nya kumaha deui tuh Dok, nu saena we potong. Kalau dibiarin bukan hanya Pak Dedi yang sakit nanti, anak, mertua, besan kena sakit semuanya. Gara-gara kita tidak mengkat istilahnya ya keburukan yang terjadi. Oh, urang mah karunya budak era kabesan, hatinya malah jadi sakit. Kebanyakan sakit itu karena sakit hati. Ya. Tuh itu pernah ngomong. Gara-gara omongan sakit. Pak Kiai, Kang, gini bisa gitu. Nya atuh ieu mah kudu kumaha cenah goblok. Tuh jadi nyeri itu kan goblok nak. Mual kahitung eta. Goblok Dibebaskan eta. Bener Pak. Bener. Lebih nyeri goblok daripada di baledo ku batu segede gitu. Badan saya batu mah harita doang di goblok. Ah bener. Eta di goblok urang lebih ka maot. Jadi kadang-kadang ya. Waalaikumsalam. Harus dikat ya. Itu di dunia medis begitu, Pak. Ada orang yang diamputasi daripada menjalar ya Pak. Daripada menjalar. Kemarin yang ke anak kecil yang selamat dari reruntuhan Pompes di Jawa Timur, kakinya kan dipotong di situ kan, ya. Gara-gara nggak bisa diangkat gitu, dipotong. Karena kalau nggak dipotong, kakinya sudah busuk, malah jadi iya. Kan berapa hari dia itu bertahan kena reruntuhan itu, kakinya ketiban balokan apa gitu sampai meninggal. Daripada meninggal, akhirnya dia diamputasi. Di sini. Artinya apa? Harus tega memang. Dan secara hukum boleh dalam Islam. Mana? Win, coba nusus dalam Islam gitu. Nusud pakai jet, nusus. Suji. Ya. Itu ada keterangannya.
Sampai membolehkan dalam Islam itu istri dipukul, lita di. Kunon saya hafal itu dulu judul makalah saya waktu skripsi S1 masalah tentang itu. Karena waktu itu 99 ya. 2003 itu lagi rame keluar undang-undang KDRT. KDRT itu tentang perlakuan fisik terhadap istri. Nah, begitu undang-undang turun itu istri-istri itu merasa dilindungi gitu. Kalau ada tindakan fisik dari suami bisa dilaporkan. Maka kemudian saya bikin skripsi itu untuk mengkanter itu. Ada beberapa syariat Islam itu yang membolehkan memukul istri ketika tahapan-tahapan itu sudah dilalui. Al-Quran yang bicara bukan jalmi ya. Berarti KDRT itu di luar itu. Istri nyen kopi tenguna gaplok, nah eta ini disebut KDRT. Goblok gitu mah. Atau tinggal ngomong, kunaon Kang, coba rasaan. Gini pahit, nah eta maksudnya gitu. Itu kudu diomong deui, misalkan ya. Lain begitu pahit, gaplok. Nah, makanya. Panjang tuh. Panjang Pak. Panjang memang jadi skripsi kan orang nyeun ge. Dosen pembimbingnya saat itu kita pulang pergi ke IAIN Gunung Jati, Ujung Berung. Memang boleh itu pukul, boleh Pak. Dari mana dasarnya? Al-Quran. Lihat ayatnya. Wah iya cuma ayatnya. Jadi ngebentak-bentak dosen. Karena kadang-kadang bicara tentang KDRT terhadap istri itu bawaannya emosi. Ya. Bener kita harus melindungi wanita ya dari kekerasan suami. Padahal kekerasan yang dimaksud itu ya tadi yang di luar konteks ya. Oh salah wonon gaplok, oh salah wonon. KDRT. Itu KDRT. Stres Pak. Stres suaminya. Ini mah kalau kita lihat tadi boleh. Kemudian larangan mengganggu tetangga. Ini banyak ya yang terkait dengan tetangga, kita beberapa kali baca nih. La yadhulul jannata man la ya'manu jarahu wa jarahu bawa'iqah. Rawahul Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Jadi sudah pernah kita bahas ya. Artinya ya kita harus berbaik ya. Terhadap tetangga-tetangga kita, jangan sampai mengganggu mereka ya. Yang keempat, yang 44 membantu saudara. Unsur ahoka doliman au madluman. Qalu ya Rasulullahi haja nansuruhu madluman pakaipan nansuruhu doliman qala tahuju fawqa yadaihi. Rawahul Bukhari. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim. Coba dengerin ya, ini agak-agak aneh nih hadisnya ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim. Menolong saudara yang berbuat dolim. Dan yang didolimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, jelas kami paham menolong orang yang didolimi. Kalau yang didolimi kita paham, ya, karena dia kena didolimi oleh orang lain. Tetapi bagaimana harus menolong orang yang berbuat dolim? Beliau bersabda, pegang tangannya agar tidak berbuat dolim. Ada upaya preventif sebelum dia mendolimi orang lain, Kita cegah papatahan. Baik pegang tangan, arek ngagaplok, nah kalau bahasa di militer itu intercept ya. Sebelum rudal itu sampai tujuan, karak nepi ada di sini intercept. Des. Murah. Iron Dome itu seperti itu. Ada rudal mau masuk ke Israel, Iron Dome-nya aktif, rudalnya ditimpa masih di langit sebelum masuk ke Wilayah. target. Sebelum orang melakukan kedoliman,
kita cegah. Cegahnya gimana? Bisa dengan kata-kata pikir 2 kali ya tukang, ya. Ada ngagebugan batur gitu. Maneh paeh, batur paeh maneh ge paeh. Orang muslim yang berkelahi itu ya sama-sama masuk neraka. Pernah kan hadisnya kita bahas. Kenapa? Yang satu niatnya membunuh, yang satu pun niatnya mau membunuh, saling membunuh. Tapi mohon bahasa di Jawa Timur, di Madura, carok tehnya. Ini mah terkait dengan kewibawaan cenah. Paeh dalam kewibawaan. Kewibawaan naon mainna? Darah bayar darah. Begitu paeh ya urusannya jeung Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam kondisi seperti itu mati yang sia-sia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicegah, dinasehatin ya agar tidak terjadi kezaliman itu. Masih banyak cara-cara ya yang bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Masih banyak. Banyak jalan menuju Roma. Nah, ini membantu saudara. Dan saudara itu ya orang yang paling kita kenal dibandingkan orang lain. Satu rahim. Ini pernah kita ceritakan dulu di satu kampung itu ada satu sumur tua yang setiap orang menimba di situ ya. Kemudian timbaannya itu hilang. Begitu ditarik tinggal tali doang gitu. Dan suka ada suara aneh-aneh di tengah malam. Semua orang takut ya, tapi orang perlu dengan airnya. Ya. Jurig sugana ieu cenah. Maka kemudian ada salah seorang yang memberikan menyodorkan diri untuk menyelesaikan masalah itu dengan syarat ya, orang yang memegang tali timbaan itu salah satunya harus saudaranya. Oke, kalau gitu ya sekarang yang diturunin bukan timbaan, orang itu yang diturunkan. Aya naon di jero teh gitu. Wani orang. Tapi syaratnya satu. Itu harus yang pegang tali timbaan nanti yang ngerek itu salah satunya adalah saudaranya. Turunkan. Lobaan nyekelan tapi salah satunya ada saudara dia. Begitu turun nepi dasar ternyata di jerona aya monyet. Aya monyet. Begitu aya monyet can beres iya. Tapi masalahnya buat monyetnya menikin can sad. Pak cuma ngebahas sumur. Ngebahas umur, lain monyet. Damai Pak. Tadi enggak. Riweuh mana mah. Mana cai bodas urang pesenan urang cai bodas. Astagfirullah. Aya. Saya pasti. Alah. Imam terus balik deui we. Tapi aqua leutik eta aya. Eta berarti atuh. Bener eta. Iya Pak. Geus wios. Iya, caya. Da loba teuing. Oh mahi 2 atuh. Ayana ieu meureun Pak. Terus pamajikan wae 2. Tapi cebonas Pak. Lain beda. Lain mah ya warnaan. Ieu mah kan geus ngopi mah nya ngopi deui. Nang tiris amat ieu caina lain cai biasa. Oke, ceritanya begitu diturunin ternyata dalamnya itu monyet. Eta si monyet tiap aya timbaan turun teh iseng dibuka, digobrek-gobrek gitunya. Peuting-peuting jerat-jerit maksudna hayang keluar. Begitu ada orang masuk, seneng tuh monyet, tarik cenah. Ditarik lah. Karak ge setengah bari nyegelan monyet. Karak ge setengah sumur. Si monyetna ngajleng ke atas. Orang yang di atas kaget, bubar semuanya melepaskan talinya. Karena dia pikir yang tadinya orang begitu keluar jadi monyet. Tapi ada satu yang tetap memegang tali itu. Siapa? Saudaranya. Hei. Coba mun eueuh saudarana
eta jelema turun deui ngagubrak ka handap. Tapi saudaranya yakin, karena kata dia pokoknya naon anu kejadian tetap harus ditarik. Itu yang dipegang oleh saudaranya. Dan dia tahu yang di dalam itu ada saudaranya. Walaupun monyet yang duluan keluar. Yang lain kaget lihat monyet. Begitu yang lain melepaskan, saudaranya masih pegang. Tarik sampai kemudian orang itu di mulut sumur selamat. Baru kemudian orang paham. Kenapa orang itu mensyaratkan salah satu orang yang memegang tali timbaan itu adalah saudaranya. Karena saudara itu biasanya lebih memahami, ya, lebih peka kepada saudara yang lainnya. Mau gak mau pun, ya, sakumaha gorengna antara saudara, mereka masih satu rahim awalnya. Kudu akur. Kudu harade jeung dulur mah. Nulain kabur karena nempo monyet, asih jadi monyet aja lemah teh senang keluar di sumur. Tapi yang saudara itu tetap pegang, mempertaruhkan nyawanya, ya. Karena kalau dia lepas, nah kisah itu ada terjadi di India, ada. Lihat lagi di googling, kisah jelema turun ke sumur jadi monyet. Ya. Dibuka teh lain nu aneh-aneh, cari kisah-kisah inspiratif. Jelema turun ke sumur jadi monyet. Aya patah. Kayak tadi ceritana kisah inspiratif. Mempertahankan saudara. Padahal monyet nangkel. Jangan itu mah. Kasih ke yang lain, yang belum. Si Andri mah. Oh, iya. Dicebur deui. Kan saya mah ini cebodas. Maksudnya susu padahal cebodasnya baru cai bening gitu. Peka berarti Pak, bukan saudara sih. Bukan saudara. Cai herang. Ini cai herang. Kalau cai bodas susu. Putih, Pak. Bodasnya putih. Dia orang Medannya mainnya teh hese memang orang Medan. Jawa. Jawa bedul. Begitu, tiga hadis. Insya Allah kita akan lanjut. Mangga sebelum lanjut di, masih lama waktunya. Iya. Masih, mangga siapa? Monyet, nanya monyet. Masalah rumah tangga. Rumah tangga nu mana? Namun bisa pamajikan nyebut monyet kata Pak, monyet kesalaki gitu Pak. Kita mah monyet ngajelang. Doraka tuh. Mana nanya teh nu aya faktana. Ulah ngalamun. Justru itu fakta gitu ya. Curhat. Mana Bu? Perwakilan gitu aja. Oh, perwakilan. Itu maksudnya mah kiasan doang Pak itu mah. Aya baturan gitu Pak, mana itu Pak. Baturan apa? Hei. Di baturan aing sorangan. Ji. Ajar dia nanya-nanya Pak dia. Jadi maksudnya teh ngelek karena demi anak Pak gitu Pak. Demi mental anak. Dah anak teu ngijinan pan gitu kan. Kaduana meureun. Meureun ieu ujian kanu jadi selama rumah tangga ieu meureun aya nilaina engke misi di hadapan Allah teh kitu Pak. Mikirna tadinya kan gitu. Kalau sabar. Nah, eta Pak maksudnya teh. Kalau sabar bagus. Nu diarah teh gitu Pak pan anu ganjaran anu teu disebutkeun beraha derajat pan dina kesabaran Pak. Iya, kalau kita bisa mengukur kesabaran kita dan kita yakin bisa, boleh. Karena kata Rasul begini, hadisnya ini hadis ke-27 Riyadus Shalihin. Nanti cek kitab Riyadus Shalihin hadis ke-27. Baturan di mana Pak? Aya kitabna di online ge. Terjemahan Riyadus Shalihin hadis ke-27. Rasulullah mengatakan, artinya sungguh indah perangai orang muslim yang tidak didapati dari manusia yang lain kecuali orang muslim. Apa? Kalau dia dapat kesenangan bersyukur dan kalau dia mendapat ujian dia sabar. Dua-duanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita itu kan antara bersyukur dan bersabar. Syukur atas nikmat, isuk-isuk, semedang pisang goreng, tuh. Ya. Kopi, alhamdulillah. Bersyukur. Tapi kadang-kadang kita dapat juga
ujian, ketika dapat ujian harus bersabar. Kalau kita yakin akan sabar dan tidak melakukan tindakan tadi KDRT, kan kadang-kadang sabar itu dikalahkan dengan tadi, ya, dikalahkan dengan waktu. Akhirnya dia melakukan tindakan yang KDRT, itu malah nggak boleh. Makanya dalam Islam ada ibadah yang dibolehkan, yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Apa itu? Perceraian. Jadi emergensi. Agar apa? Agar tidak melukai lebih banyak lagi komunitas. Dikat, serahkan. Komunitas itu kan di situ ada istri, ada suami, ada mertua, ada besan, ada saudara. Komunitas janda. Upaya preventifnya, emergency exitnya dalam Islam serahkan. Apunten Pak, tos tiasa mapagahan deui ku abdi serahkeun. Omong atuh jang. Apunten babage. Terus kumaha jang? Milarian deui nu sanes mah nu asae. Oh gampang Ente mah Pak. menangna manuk kitu meureun urut menyerahan batu. Ente. Maksudnya gigi. Iya Pak, maksudnya nguji teh. Meureun ieu memang ujian saumur. Iya, betul. Itu maksudnya. Pajak mah paeh dicopot. Tapi tadi kita dikasihkan pintu keluar oleh Allah untuk menyelesaikan itu. Kalau enggak, sabar. Kalau sabar itu gini loh, kalau sabar tuh Yang nanya ya. mahanya orangnya boga pemajing tiap-tiap kapanggih dibahas eta deui berarti enggak sabar. Tapi orang sabar kan. Iya, mudah-mudahan. Kalau sabar tuh seperti kasih sayang ibu kepada anaknya. Nasihatan mau geus unggal kue geus. Tapi geus Boga sih. Ongkek sih. Tapi kamu orang yang perkenaan deh. Orang selalu ngaluarkan aib pemajikan. Telega lah Tapi itu. orang Ini kabesekan. sabar orang kita gimana mah. Itu ternyata aya deui Pak. Nu nyambung Pak. Ya sajalur juga na ya sajalur. Kalau ini kayaknya kejadian beneran ini soalnya dari hati. Iya bebaturan. Baturana iya. Oh baturana iya. Lain sanes Pak. Kan baturana dua si Ibai jeung si Koi. Si Ibai itu ngomong naon tuh. Tapi orang gak cukup ku ditelan kesorangan kesabaran orang lain baik. Tapi ulah nyela. Heuseul aing Orang lu doang harapanna. Nyela deh wae. Makan hati mah tigakeun serahkeun. Ulah deket era. Terus nyawa pajakna paeh dibeli. Jadi begitu ya. Jadi Islam tuh ngasih solusi dan solusi itu memang diizinkan, dibolehkan. Boleh kan deh. Maka tadi di dunia medis pun ya. Amputasi. Nyaahkan jempol teh. Mun maneh jempolna teu bisa kieu berarti kan. Leungit. Kieu doang. Tapi kalau itu jempol karena sakitnya itu sudah tidak bisa lagi ditanggulangi, solusi satu-satunya kata dokter amputasi, Pak. Teu boga jempol. Mending teu boga jempol daripada tidak punya semuanya. Urusan jempol, oke Pak, tapi Bapak itu bisa menjalar itu. Apa namanya? Infeksinya ke tubuh yang lain. Tadi nakununa jempol jadi leungeun sakit. Maksudnya jempol orangnya kudu dieuweukeun. Dalam satu kasus memang beberapa solusi itu akhirnya amputasi. Saya daek buka jempol buruk terus. Enggak bener. Picen geus buruk mah. Pacok orang ya. Tega, iya tega. Kasihan, iya kasihan. Tapi kalau nggak dilakukan, menjalar ke yang Lebih kesian lagi. lain. Lebih kasihan lagi yang lain. Bukan urusan manehna, jadi tapi yang lain dapat getahnya. Dapat getahnya itu jelema nu dahar, urang nu menang getahna gitu. Oke ya. Cukup ya. Bukan lah. Pade aya naros. Ulah geus kajen teman. Tahartosnya bahasa Sundananya. Maklumnya mah Sundananya Sunda Bogor. Nanya pan sama majikan bingung ya. Nah, kumaha cara Pak nyari majikan gitu gampang. Kenapa ke goblok kan. Ayo kita tah Guruna tah. Geus ya
kudu belajar nu geus-geus. Tengek. Bisa salah. Ade. Lupa dua ya. Apa doa ya? Tuh kumaha pilihan we. Tuh kan mau pilihan. Geus pilihan mah geus nya. Pilihannya salah. Sabarkan we. Pilihannya salah. Pan jodoh badan teteh. Oh, Sugan mah Baik, di ujung. contoh lain pelecehan terhadap agama adalah perbuatan melemparkan mushaf Al-Quran ke kotoran. Ini banyak ya. Kalau di beberapa Eropa itu dibakar, ya. Ada diinjek-injek. Ya. Kalau dulu di zaman Rasul tuh kasih kotoran unta segala macam. Imam Taqiyuddin As-Subki berkata, yuhkamu ala man sajada lis-sanami au alqa mushafan fi qaduratin bil kupri wa illam yajhad bi qalbihi liqiyamin ijma'in ala takfiri fa'ilin jalika. Orang yang bersujud kepada berhala atau melemparkan mushaf ke tempat kotoran dihukumi kafir. Ini kata Imam Taqiyuddin As-Subki, ada orang yang sujud kepada berhala, nyembah berhala maksudnya, kemudian melemparkan mushaf ke tempat kotoran dihukumi kafir. Meskipun ia tidak mengingkari dengan hatinya, karena ada ijma yang menetapkan kekafiran bagi pelaku perbuatan tersebut. Ya. Hati-hati ya. Walaupun tidak itikad, tidak diyakini, kalau sengaja sujud di hadapan berhala itu jadi kafir. Berhala itu apa sih? Patung yang dianggap punya nilai kekuatan dan kemampuan melebihi manusia. Dulu disebutnya berhala, disembah-sembah tak orang-orang kafir Quraisy dulunya. Ya. Begitu Islam datang itu dihancurkan ya. Diganti dengan akidah sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dihukumi kafir sengaja dia lempar mushaf Quran itu ke kotoran. Aya cubluk Quran cemplungkeun kadinya. Itu bisa dihukumi jadi orang kafir. Karena Al-Quran itu kata Allah dalam Al-Quran la yamassuhu illa mutahharun, nyentuhnya aja dilarang kecuali orang yang punya wudu yang suci. Pamajikan mungkar hadas temenang megang Quran ya. Terus bagaimana dia? Lewat hafalannya boleh. Banyak kulhu mata hafal sih. Nengay itu baca Quran. Keur ieu Pak keur halangan kulhu we kulhu. Sabaraha salobana. Ya. 10.000 balik kayaknya. Oh teu nanaon. Ai payah mainnya. Wis. Kitu wae langsung Hilang sabarnya. Baru bilang sabar tadi. Tapi sabarnya hilang. mending hampang nah. Sabar koy. Lu bagene tuh gorengan koy. Tenang ya koy. Moal beakeun. Ieu cenah glodok. Bertolak dari ayat ini, Wahbah Al-Juhaili berkata, kekufuran tidak terbatas pada hati saja, namun juga mencakup perkataan perbuatan yang menyebabkan kekufuran. Kalau terang-terangan tadi nyembah berhala, menistakan Al-Quran, ya. Padahal itu kitab suci, memegangnya aja dalam kondisi suci, itu jelas mencirikan kekufurannya dia. Berkaitan dengan perbuatan dan perkataan yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, Imam Al-Ghazali berkata, wa ama nafsu ridah fahuwa nataqu bi kalimatin kufri istihaju au itiqadi au inda waman af'al abdata sonama wasujud lisamsi wa kajalika ilqa masuh fi qadir. Adapun hakikat murtad adalah mengucapkan kata-kata kekufuran baik karena penghinaan, keyakinan atau penentangan ya. Kemarin ada acara alumni 212 ya. 212 teh
2 Desember 2025. Acaranya kemarin di Monas. Cuman ruhnya itu sudah nggak ada karena 212 itu dulu terjadi reaksi dari ucapan si Ahok yang menistakan Al-Quran. Itu semua pada datang, saya termasuk yang hadir saat itu. Daharan di mana-mana. Nucik bapak teka daharnya. Teka dahar. Tapi orang balik deui mawa kadaharan malahan. Nah, itu kalau ada yang mengucapkan seperti itu, ya penghinaan, ya penentangan, termasuk orang yang melakukan kekufuran. Di antara perbuatan yang menyebabkan murtad adalah menyembah berhala. Tadi ya sujud lisamsi, sujud kepada matahari, melemparkan mushaf ke tempat kotoran, atau setiap perbuatan yang secara jelas merupakan bentuk penghinaan terhadap agama. Demikian pula seorang penyihir dihukumi mati jika sihirnya mengandung kekufuran, seperti melibatkan menyembah matahari atau hal yang serupa. Jadi ada ya perbuatan-perbuatan yang langsung secara ijma itu dikategorikan sebagai kekufuran. Dari uraian di atas jelas bahwa ajaran Islam terdiri dari akidah. Akidah itu 6 ya. Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa khairu wa syarri billah. Beriman kepada Allah, amanu billah wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkannya, wa rusulihi, kepada rasul-rasul yang diutusnya untuk membawa kitab-kitab itu. Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, bahwa nanti itu ada the day Hari kiamat. no day after day, hari terakhir, hari kiamat, tidak ada hari esok. Kenapa ya non ya? Salasa hari Rebo sudah hari kiamat. Terakhir yang keenam, wa khairu wa syarri billah, beriman kepada takdir. Takdir, kodo dan Kodo dan baik dan buruknya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu Islam terdiri akidah dan syariah. Syariah itu apa? Syariah itu 5 ya. Syahadatain, salat, saum, zakat, munggah haji, saum teh puasa. Memang sholat mah nomor 2 karena nomor satunya sahadat, sholat, saum teh puasa, zakat, kalimana hijul baiti man istata ilahi sabilan, mau enggak haji. Iman akidah dan syariah, iman dan amal. Iman atau akidah merupakan perkara usul, pokok dan mendasar, sedangkan amal perbuatan atau perkara syariah adalah perkara puru, cabang yang berpangkal pada akidah. Selesai itu seputar akidah mukmin dan kafir. Nanti kita akan bahas selanjutnya di akidah Islam. tahun depan. Tahun depan ya? Iya. Tahun depan. Insya Allah menaya umur. Ayo. Amin. Mangga bilih anu ditaros kan. Koy. Ulah karak eta langsung leungit kitu koy maneh koy. Bismillah. Terus pada aja nih. Sok mulai nih Pak. Pabay. Masalah ini Pak, masalah sholat. Ada seorang kiai bilang, kan sholat itu utama ya segalanya. Kalau sholatnya bagus, amal yang lainnya bagus. Tapi ada kiai bilang bukan segalanya sholat, karena ada surat Ar-Ra'aytal itu Pak, dia sholat tapi mendustakan agama, jadi kepada fakir miskin kurang ini. Itu tanggapannya gimana Pak? Araital laji ukajibu bidin. Tahukah kalian yang mendustakan agama? Sedangkan kan sholat utamanya itu, tapi dia bilang bukan segalanya sholat itu, bukan yang utama istilahnya. Cuma tanggapannya.
Win, kumaha cenah tanggapanna? Ini gituin. Kumaha we? Jelaskan baik. Gua nggak gayam baik. Ki, kumaha ki? Ya dia itu tanya. Kang lodok we mun korupsi dah. Nanya ka Cina-Cina. Kamu orang pun kedah kene tuh. Heeh, sabar we. Cina Depok. Cina Depok. Oke. Cina Depok. Coba Pak di Depok, coba Cina. Lodok. Apaan? Tuh mau lah diangkat. Pakai paruman kuman. Mau sih lagi. Mau diangkat. Coba pertanyaan apa sebenarnya? Aduh, Mm-mm. bahasa gua. Hiji-hiji weh. Iya. Beres. Mana beres kalian. Kajian orang nu nelan sorangan lah. Masih. Setiap sarasa we diintanya hiji-hiji beres ya. Pertanyaan apa kan saya ngomong nah. Ya mah urusan orang minta kalapas sama. Erang kita kena. Aib ulah. Aja. Kau baik nih, namanya Jadi- kau baik, cus kau baik. Jadi teu kudu ditulungan. Tak kudu. Kayak Sana tinggal kalapa we. ayah hilalnya kayak sadar sorangan jalan. Gila. Saya geus asup cenah kamari penting. Geus. Ayo kita mah tuh, kita mah anggus di kamari. Ah, ngomong hilal wae. Naon pan mah. Nah ini mah hilal. Pak jangan aja. Ngabas tangan. Salah sholat tadi. Borok SMP kemana-mana ya olahraga. Buka surat. Ini Oh. apaan? Surat apa itu? Areta laju ka Jibril bidin bajari ka laju dul yatim wala yahudu ala ta'amun miskin wa wailul lil musallin. Surat Arwaita Laji. Oh bukan saya tahu. Jadi gini. Kenapa sholat dalam Islam itu penting? Karena amalan pertama yang dihisab nanti di yaumil akhir itu adalah sholat. Kalau sholatnya benar, baru yang lainnya dilihat. Kumaha zakatna, kumaha saumna, ya, kumaha manehna terhadap orang yatim. Ini kan bicara orang yang mendustakan agama itu, yang mereka tidak ngasih makan kepada orang miskin. Ya. Terus dia lalai dalam melaksanakan sholatnya. Ya, setelah sholatnya benar, baru dilihat amalan-amalan yang lainnya. Kumaha jeung keluargana, kumaha jeung pamajikana, kumaha jeung tetanggana, ya. Tetapi kalau sholatnya nggak benar, itu secara otomatis kabehna dipastikan tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ini sering kita bahas, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tempat nempelnya syariah yang lainnya di tiang itu. Ketika sholat itu tegak, begitu dia saum, nempel. Jadilah mun aya nama jadi panto. Ketika dia munggah haji, nempel. Jadi dia suhunana. Ketika dia zakat, nempel. Jadi pantona. Tapi mun sholatna eueuh terus manena haji, ek nempel di mana? Karena tidak ada tiang. Ieu gazebo mun eueuh tiangan, Kuat. riweuh ieu. Wah, kekuatan. Gantung. Nah itu masalahnya, kita masih dalam pengaruh gravitasi. Kecuali nyen gazebona di luar gravitasinya, nggak usah ada tiang. Karena bumi Allah dan langit Allah pun tidak pakai tiang. Di ngaji Tapi urusan kita itu harus ada tiang yang menegakkan agama itu. Maka sholat itu menjadi salah satu ibadah yang Allah berikan rukhsahnya paling banyak dibandingkan ibadah-ibadah yang lain.
Pokoknya istilahnya sholat sampai semampu kalian. Benar, Pak. Bisa berdiri, teu bisa berdiri diuk, teu bisa diuk bari sare, teu bisa sare bari kicep, mun teu bisa kicep disolatkeun. Tapi lebana sanggup kenanya Pak bingung. Nah eta. Sangeuk teh kan jadi bahaya teh sangeuk. Saeun darah datang IT beneran nu gratis cara rangkuan Pak bingung. Nah kalau begitu kita harus berpikir urang mun teu salat pasti urusan nu lain moal bener. Teu berkah. Bener Pak. Ini kerasa yuk mana Ki? Tebalan neroek kabeh Ki. Oh nya. Nah ini fakta yang lain terkait banjir di Sumatera dan di Aceh ini. Ternyata bangunan yang paling kuat menahan segala bencana itu adalah masjid. Waktu tsunami, masjid yang masih berdiri. Kunang bisa tsunami Pak. Nya Aceh pan Islamnya bagus kental Pak. Jadi semakin tinggi pohon menjulang, semakin keras terpaan angin. Ari pohon toge mah mau diterpa angin, damainya mau gede-gede. Tapi begitu saking tingginya, maka semakin kuat anginnya. Lain kesalahan jelema tanya lain Pak. Ya salah satunya itu menimpa ujian ke orang yang beriman. Semakin tinggi imannya, semakin kuat Buat iman. ujiannya. Iya, Kalau begitu kita kalau husnu sujon kepada orang Aceh, berarti kita juga sujon kepada orang-orang di Palestina. kena imbasnya lah kasarnya Pak. Ustaz, orang Palestina kan pas soleh-soleh, kunaon teu beres-beres bagaina. Itu ujian bagi mereka. Mun orang di ditu pasti moal lulus ujianna. Jadi manakna geus bener aja Pak. Ujian. Karena mereka imannya kuat, Allah kasih setimpal dengan keimanannya. Di Aceh itu masjid-masjid yang kuat. Aya nu di sisi pantai berdiri kene, aya di sisi gunung berdiri kene. Ya walaupun dalamnya sudah penuh kayu, lumpur, tapi bangunan sekitarnya kena dampak yang sama, hancur, tidak tersisa. Kunaon masjid? Karena dipakai sujud di situ. Ya, dipakai sholat, lain dipakai maksiat. Artinya apa? Ketika sholat itu didawamkan, maka efek positifnya itu kemana-mana. Ya. Maka ketika menjawab perkara itu tetap sholat itu bagian terpenting dalam Islam. Karena dia mempengaruhi pola pikir, pola sikap kita kepada hal-hal yang lain. Termasuk tadi memberi makan fakir miskin. Al-Maun. Itu Al-Maun ya. Teu sanggup Pak di kudu mere dahar sapaket fakir miskin mah. Di Al-Mubarok aya kotak infak fakir miskin. Kan mun ngajamu mah minimal 15.000 ayeuna. Nasi Padang nu make telur 15.000. Goceng bogana. Asupkeun ka kotak eta slung 5.000. Berarti kita turut serta dalam memberi makan fakir miskin. Begitu dibuka bola mah Ustadz Ibrahim tuh yang muka ting aya nu mukana saha. Oh, infak fakir miskin aya 100.000 atuh beulikeun naon bikin khusus karena itu untuk ke fakir miskin. Entah dipakai marbot meuli cairan perbersih WC atau lantai ente khusus dipisahkan untuk fakir miskin, sehingga siapapun punya kesempatan untuk memberikan ya infak terbaiknya khusus untuk fakir miskin. Nah sekarang di setiap masjid itu sudah ada kayak gitu, biar kemudian tergantung niat yang mau infaknya. Saya mah mau infak fisabilillah, aya fisabilillah. Areka masjid ke masjid aya. Khusus fakir miskin aya kotaknya gitu. Sehingga pola melihatnya itu kenapa menjadi keutamaan? Karena itu bagian dari tegaknya hukum syariah yang lainnya. Tanpa tiang tidak akan pernah berdiri bangunan yang kokoh ini. Maka paksakan sholat. Sakumaha sempatna bala bagusnya mah menyempatkan. Isa doang kumata Pak.
kudu kabehnya. kudu kabeh atuh. Jadi siap cek atuh gara hirup teh. Hmm. Kabeh ulah magrib isya geus molor deui. Kentang geuning. Kenceng banget ngomongnya tadi. Cina glodak tuh bener-bener. Kudu kabeh Berarti namanya. can bener koy eta mah. Heeh. Nya Pak. Belum benar. 5, mentan lagi 5 Allah. Di ditu nangis 5. Dan kita pernah ngitung kesempatan dari 24 jam itu. Kalau dipotong sholat 5 waktu, taruhlah itu sholat 5 waktu itu sejam. Misalkan kita masih punya 23 jam yang lain untuk melakukan hal-hal yang di luar sholat. Mahi kene. Sementara 5 itu sebenarnya sajam acan. Paling lagi 10 menit. Paling lila mun 10 menit kali 5 50 menit. Masih ada sisa 10 menit. Sajam-sajam acan. Itu sajam acan. Iya kosnya sholatnya sajam gitunya. Jadi mun 5 kali 5 jam. Allahu Akbar. Lila saeutik ieu muludan apa rajaban ieu sholat Jumatnya. Breng kararabur. Ya mubarak. Jadi nggak membebani, malah itu membuat kita istirahat. Itu kan di jadwal istirahat kita. Bebersih setelah sekian lama beraktivitas. Subuh nebing ka juhur kan meureun kudu dibersihan tah. Bersihan. Makanya kata Rasul, bagaimana menurut pendapatmu kalau setiap hari 5 kali orang itu bebersih? Bersih ya Rasulullah. Itu seperti sholat. Dosa orang ti subuh nebingin ka juhur gugur ketika sholat juhur, bersih. Secara badan kita wudu bersih. Dosa kita ti juhur nebingin ka asar, begitu ketemu asar bersih. Jadi setiap hari karena memang manusia itu tidak sempurna, berpotensi melakukan kesalahan dan dosa, Allah kasih solusinya dengan membersihkan dengan sholat itu. Benar orang loba dosana, tapi Allah memberikan pintu maaf yang besar, yang lapang di 5 kali waktu sholat itu. Jadi ulun malas-malas di sholat ya, disempatkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da ila Allah bi da'wati wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wali ihwanina wali asatidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan bid dini wa afiatan bi jasad wa ziyadatan bi ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna ihwanana wal muslimin fi Aceh wa fi Sumatra wa fi kulli makan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin impak bapak-bapak ya untuk Aceh dan Sumatera sudah diserahkan hari Kamis 145 juta lebih ya. Kita kirim ke sana. Lu harus pakai helikopter, Pak. Enggak, kita kirimnya donasi uang di sana dibelanjakannya.
Kalau belanja di sini repot bawanya. Jalan daratnya banyak keputus. Transfer Pak. Iya, dibawa cash saya ke sana. Kalau transfer susah lagi di sana belanjanya. Demikian. Rezeki pedagang di